pagi, kembali lagi pada renungan pagi hari ini yang dibawakan oleh saya dari kelompok 2 yaitu Yesus Paulus. Sebelum kita masuk dalam renungan, marilah kita bersatu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Engkau telah memberkati kami dalam istirahat kami semalam dan Engkau membangunkan kami di pagi hari ini Tuhan. Kami masih bisa menghirup udara yang segar ini. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar kami akan melaksanakan renungan pagi. Berkati kami, kiranya kami dapat melaksanakan renungan pagi ini dengan baik dan siapkan hati dan pikiran kami Tuhan hanya untuk mendengarkan firman-Mu saja. Ya Tuhan Yesus, berkati juga hamba yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang hamba sampaikan Tuhan sesuai dengan firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan pada renungan pagi hari ini terdapat dari Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat yang menyatakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Teman-teman dan juga adik-adik, seperti yang kita tahu bahwa apa yang terjadi pada kita itu bukan semata-mata berasal dari luar diri kita. Namun itu semua tergantung bagaimana cara kita untuk menghadapi hal tersebut. Maka dari itu, kita perlu mengendalikan diri kita untuk menghadapi situasi apapun itu. Teman-teman dan juga adik-adik, kita tuh bisa mengendalikan diri kita dengan kita harus bersabar. Walau kesabaran itu kadang susah untuk dilakukan oleh kita yang mungkin sedang menghadapi suatu pergumulan, namun sifat sabar itu sangat penting untuk dimiliki dan diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing, terlebih kita sebagai anak muda, karena dengan kesabaran kita tuh mampu untuk mengambil keputusan yang baik. Teman-teman dan juga adik-adik, orang yang tergesa-gesa dalam mengambil keputusan itu akan dengan mudah melakukan kesalahan yang fatal dan akan disesali nantinya. Perlu kita ingat bahwa di mana ada kesabaran, di situ ada kesetiaan. Nah, contohnya itu adalah sabar dan setia menanti jawaban dari Tuhan. Itu merupakan contoh nyata yang dapat menyenangkan hati Tuhan, karena dengan demikian kita itu percaya dan kita imani 100% bahwa hanyalah waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Teman-teman juga adik-adik, orang yang bersabar itu memiliki hikmat dan juga pengertian untuk dapat mengatasi segala permasalahan. Nah, sama seperti Tuhan Yesus yang pada saat itu harus menghadapi percobaan dari iblis dan para ahli Taurat yang terus-menerus mencari kesalahannya. Nah, teman-teman juga adik-adik, kesabaran kita itu ditumbuhkan dan diteguhkan dengan bersandar pada kehendak dan waktu Tuhan yang sempurna. Bahkan ketika kita menghadapi orang-orang yang jahat yang berhasil dalam hidupnya karena ia melakukan tipu daya. Nah, teman-teman dan juga adik-adik, kesabaran kita harus kita bangun dan kita proses setiap saat. Teman-teman dan juga adik-adik, Rasul Yakobus juga sudah dengan jelas memberikan kebenaran mengapa kita ini harus meningkatkan kesabaran kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, di situ menjelaskan bahwa kesabaran kita itu hal yang sangat berharga karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Lalu yang kedua terdapat di ayat yang ke-10, di situ Yakobus mengingatkan kita mengenai nabi-nabi yang merupakan teladan penderitaan dan juga kesabaran. Lalu yang ketiga terdapat di ayat yang 11. Di situ Yakobus juga mengingatkan kita mengenai Ayub yang ketekunannya dihargai dengan apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Teman-teman juga adik-adik, orang yang berpengharapan itu tidak pernah putus asa dan tetap tekun untuk mengerjakan suatu perkara. Sama seperti Tuhan Yesus yang tidak pernah putus asa pada saat itu yang ia harus menghadapi suatu penderitaan dan mati di kayu salib. Nah, teman-teman dan juga adik-adik, kita sebagai anak muda, marilah jadikan kesabaran dan juga kesetiaan sebagai wujud iman percaya kita kepada Tuhan untuk melihat janjinya terrealisasikan dalam kehidupan kita.
Renungan pada pagi hari ini, mengajarkan kita untuk terus-menerus meningkatkan kesabaran kita dalam hidup kita. Nah, teman-teman, mari kita akhiri renungan pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan renungan dengan baik, Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dengar ini bisa tertanamkan dalam hati kami dan pikiran kami, serta mampukan kami Tuhan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan sebentar kami akan melakukan kegiatan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati, menyertai kami selalu. Tuhan, lindungi kami dimanapun kami berada, dan jadikanlah kami berkat bukan batu sandungan bagi orang lain, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.